Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300, Pak Gunawan Cihuy. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Saya makan dulu ya. Ini jam berapa nih? Jam 13.21. Tadi pagi saya sarapan. Ya, murah meriah lah. Cuma enggak 10.000 lah. Nasi, sayur. Kebetulan telurnya habis, saya pilih jeroan usus. Jadinya 10.000, biasanya 8.000, tapi jadi 10.000. Ada yang nanya sama saya, badannya segitu-gitu aja Pak. Ya, gampang jawabnya. Yang pertama itu banyakin pikiran. Pikiran itu biasanya tekanan dari pekerjaan, tekanan dari rumah, tekanan dari pribadi, tuntutan pribadi. Tuntutan pribadi itu saya harus bisa ini, harus bisa itu. Tuntutan pekerjaan sama. Ini dikerjakan secepatnya, itu dikerjakan secepatnya. Padahal gajinya ya segitu-gitu aja, nggak ada tambahan. Capek seperti apa ya? Pekerja tambahan lah, kerja tambahan. Terus yang ketiga ya tekanan dari rumah, bisa istri, bisa anak. Ya, pasti ada masalah. Itu solusinya kita cari sendiri. Curhat sama orang ya kecil-kecilan saja, jangan banyak. Kalau banyak nanti malah jadi aib, terbongkar. Dan yang keempat adalah ini. Kalau tadi pagi saya makan, siangnya saya nggak tahu makan atau enggak. Kebetulan saya itu kalau malam itu memasukkan 4 sampai 5 butir telur untuk saya makan keesokan harinya. Jadi pulang kerja sekitar jam 5 sore, saya langsung memasukkan 4 sampai 5 butir telur untuk saya makan keesokan harinya, dimasukkan ke dalam rice cooker tanpa dimasak. Jadi rice cooker dengan suhu stabil itu akan mempermudah telur untuk masak. Dan durasinya itu lama, dari jam 5 sore sampai keesokan harinya jam 4 pagi atau jam 7 baru saya makan. 1 atau 2. Nah, paginya saya makan. Setelah pagi saya makan, jam berapa ya tadi ya? Beli sekitar jam setengah 8, jam 8 lah. Jam 8 saya beli di warung nasi atau warteg atau ya warung pinggir jalan. Makan secukupnya, beli secukupnya. Nah, ini siang, ini saya baru makan telur. Ini kebetulan sisa 3 nih, sisa 3 butir. Jadi saya istilahnya ngegadoin telur. Jadi kadar karbohidrat itu tidak ada, tapi yang ada adalah kadar protein hewani. Oh iya, satu lagi nih. Kebetulan rumah saya dekat pasar, jadi saya mampir beli pisang. Beli pisang itu 1 sisir, bisa saya makan umil ya, bisa saya makan 4 atau 5. Malamnya saya nggak makan. Nah, dengan kondisi seperti itu akan memudahkan usus untuk menstabilkan atau mengurangi daya absorpsi, daya penyerapan terhadap kadar makanan yang saya makan. Ini saya nggak makan malah ngomong aja nih. Saya makan telur dulu ya. Oh ya, ngomongin masalah telur, sekarang ini ada telur yang termurah itu di pasar 18.000. Itu harga jual ya. Harga jual 18.000. Ada yang 20.000, ada yang 21.000. Apa sih bedanya? Ada yang 24.000. Bedanya itu apa? Bedanya itu lihat dari kulit cangkang telurnya. Kalau kulit cangkang telurnya itu coklat muda, keputih-putihan, itu biasanya harganya lebih murah karena cangkang tersebut tipis, mudah retak, mudah pecah, dan mudah hancur. Itu harganya lebih murah, itu sebagai patokan. Warna coklatnya tidak terlalu coklat.
Nah, kalau yang harga 21.000 itu warna coklatnya benar-benar coklat dan kulit cangkangnya ini, kulit telurnya ini kuat. Kalau kebanting ya, memang pecah, cuma apa ya, kadar kadar tekanannya brek, itu tidak langsung pecah dibandingkan telur yang 18.000. Ini saya telur yang 18.000 murah meriah, yang penting bisa dimakan. Dan yang harga 24.000 itu telurnya itu sebutannya telur omega 3 karena memang kadar protein yang diproduksi oleh peternak telur terhadap ayam itu menggunakan asupan makanan proteinnya mengandung omega 3 sehingga menghasilkan telur yang berkualitas. Ciri-cirinya adalah yang omega 3 itu adalah warna kuning telurnya benar-benar kuning. Bahkan boleh dibilang itu hampir setara dengan telur ayam kampung, warna kuningnya itu benar-benar kuning. Ini yang murahan ya. Kalau saya yang murahan. Jadi warna kuningnya tidak terlalu kuning, apa ya? Keputih-putihan, kuning keputih-putihan lah. Saya nggak sanggup kalau beli yang mahal-mahal. Kalau saya beli nanti anak istri saya nggak makan. Saya ngunyah dulu. Ini jam berapa ini? 1:30. Seret, bentar. Pak, itu kenyang nggak Pak? Ya kenyang lah, telur 3 butir, gimana nggak kenyang? Yang pertama yang bikin kenyang itu seretnya, itu. Yang kedua, saya nambah pakai pisang sebagai penambah karbohidrat. Murah meriah harganya. Ini bukan pisang, ini yang di Lembang di tempat saya itu pisangnya pisang Lampung ya. Pisang yang berasal dari Lampung yang dijual di pasar Lembang. Harganya ini pisang Ambon, ada pisang Ambon, ada pisang Raja. Yaitu yang dari Kabupaten Lampung pinggir ya. Jadi para petani, apa ya namanya, mungkin pekebun ya, pekebun itu dia memiliki, saya nggak tahu dia punya lahan sendiri atau memang ada lahan perusahaan. Jadi pisangnya itu diambil terus ditaruh kepada, ya mungkin ada yang mensortir, terus dibawa diedarkan ke wilayah Tangerang, Jakarta. Tapi yang di pasar Lembang ini pisang Raja dan pisang Ambon jenisnya ya. Bentar ya, saya lapar. Jadi saya makan nanti makan lagi jam berapa ya? Nah, malam mungkin makan beneran karena saya rumahnya jauh nih, 40 km. Saya lapar, capek. Jadi jarak tempuh saya sejauh 40 km. Aduh, ini kebetulan mendung lagi. Kalau mendung begini saya di perjalanan bisa 2 jam karena licin jalanannya. Pisangnya apa ya? Ada bagian yang benyek karena mungkin kebanting. Baru 1. Nah, ini kebetulan ada 3. Kalau lapar saya bisa sampai 5 atau 7. Saya ajak anak istri saya makan pisang, dia bilang bosan itu mutu mulu. Ya sudahlah. Ngomongin masalah pisang, saya seret. Tunggu, seret. Ngomongin masalah pisang, ini di dalamnya itu mengandung unsur kalium. Tak besar ya, kalium. Di dalam kalium itu kegunaannya adalah untuk menguatkan tulang dan gigi. Jadi kalau yang sering sakit masuk angin,
Eh, terus ada kelainan tulang, apakah itu skoliosis, lordosis, kifosis, ada kelainan tulang, tulang bengkok, tulang maju ke depan, tulang bengkok ke belakang, itu lebih baik mengkonsumsi pisang. Termasuk juga, maaf-maaf, yang giginya sering otek, itu makanya pisang untuk menguatkan gigi dan apa nih ya, email, lapisan email dan urat sarafnya, itu menguatkan gigi. Kalau orang nggak tahu mah bosan pisang-pisang terus kayak nyemot. Padahal bukan nyemot, kita memerlukan zat yang berada di dalamnya. Ngomongin pisang sama telur aja udah 10 menit guys. Tinggal satu. Nah, untuk kapan kita berasa untuk memerlukan kalium, itu biasanya adalah pada saat di usia produktif, sekitar usia 25 sampai 35 tahun. Itu akan terasa kita memerlukan kalium. Ciri-cirinya adalah gigi otek, gigi ompong, tangan terbentur sakit, jari kena benturan, dus, sakit, nggak hilang-hilang. Nah, berarti itu tulangnya yang menjadi masalah. Untuk menguatkan tulang, salah satunya adalah menggunakan unsur kalium yang terdapat di pisang. Murah, meriah, dimanapun ada, hampir di semua daerah itu memiliki pisang. Emang nggak lapar pak makan gitu doang? Kalau saya bilang cukup kenyang lah. Telur 3, ini kebetulan telurnya sisa 3 tadi. Telur 3, pisang sisa kemarin, pisangnya 3 sisa ya, sisa kemarin. Sebagian sudah saya pasang, sudah saya makan. Cukup kenyang lah. Dan bisa bertahan sampai jam 7 malam bisa ini, jam 7 malam bisa. Kuat. Karena unsur dari kalium dan protein hewani dari telur itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ketimbang memakan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, ubi, singkong. Itu kadar karbohidratnya ada dan cukup tinggi. Bagaimana dengan kadar gulanya? Sama, kadar gula pada pisang tentunya ada. Kan pisang itu manis, pasti ada kadar gulanya. Dan kadar gulanya itu lebih sedikit daripada nasi putih yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Singkong juga sama seperti itu, kadar karbohidratnya tinggi. Pak, saya mau ngikutin Bapak, ya terserah. Saya nggak mau kayak Bapak begitu. Ya terserah juga, itu terserah kamu. Tapi nanti fungsinya itu akan terasa sekali di usia 35 tahun ke atas. Apalagi yang mungkin ibu menyusui, ibu yang sedang mengandung anak, itu sangat memerlukan unsur kalium. Itu terdapat di pisang. Saya nggak habis ini saya tutup videonya ya. Oh ya, satu lagi. Konsumsi pisang dan telur itu memang sebaiknya pagi atau dibuat seperti bubur. Karena itu tidak membuat perut gendut, memperlancar peredaran darah, memperlancar sirkulasi pencernaan, memperlancar pencernaan juga. Karena kalau makan nasi itu memberikan beban berat pada lambung untuk lambung memproduksi asam HCl, asam klorida di dalam lambung sebelah kiri. Selain itu, manfaat dari buah
yang kita makan, salah satunya adalah pisang, itu membuat normalisasi kadar asam pada lambung. Jadi lambungnya itu ternormalisasi karena ada zat-zat tertentu selain kalium ya, tapi lebih banyak kaliumnya pada pisang. Oke, sampai di sini dulu ulasan, sebetulnya ini gado ya, ulasan penggadoan makan siang saya menggunakan telur dan pisang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen jangan lupa, nanti kalau komen saya komen lagi, saya mampir lagi ke channel yang setelah komen. Jadi kalau nonton nggak ada komennya tuh istilahnya jalan kaki nggak ada bekasnya. Waduh, jalan kaki nggak ada bekasnya. Jalan kaki tidak meninggalkan tapaknya. Jadi cuma ngelihat doang. Apa ya istilahnya? Ngintip. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau share mungkin nggak ada lucunya ini video saya. Lucunya mungkin pada saat minum tadi, atau pada saat membuka mulut saat makan, itu mungkin lucunya seperti itu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.